Hai, Shalom. Salam sukacita bersama dengan acara Tetap Tersenyum. Kita tahu tetap tersenyum kenapa? Karena Tuhan menyertai Anda dan saya dalam segala hal. Karena itu tetaplah tersenyum menghadapi apapun yang engkau alami sekarang ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ada berkat di dalam melayani orang lain. Melayani itu adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan supaya Anda tidak menjadi orang yang egois. Nah, untuk itu mari kita akan baca dulu di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Alkitab berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus sedang memberitahukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah. Ya, orang-orang yang mengalami tekanan. Dikatakan ini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ayo datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Ternyata bukan hanya diberi kelegaan. Dengan cara apa sih Tuhan memberi kelegaan? Dengan cara ini. Dikatakan ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Anda tahu kuk? Kuk itu adalah satu kayu untuk menghubungkan dua kerbau kalau mau membajak sawah. Ya. Kita ini dipasangkan bersama dengan Tuhan satu kuk. Dan dikatakan mari kita belajar kepada Tuhan. Ya, sebab dikatakan aku ini lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Kita ini memikul kuk itu supaya apa? Dikatakan supaya supaya bebanku pun itu ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Ternyata Tuhan tuh punya beban, saudara. Beban Tuhan itu apa? Jelas. Beban Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Saudara dan saya adalah orang yang dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tapi dalam pekerjaan Anda tujuan panggilan utama adalah memenangkan jiwa. Hidup Anda jadi berkat buat orang lain. Nah, itu adalah sebuah kerinduan Tuhan. Karena itu melayani Tuhan ya, itu harus dalam hidup kita. Tidak boleh, kata Alkitab, tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan surga. Semua harus terlibat di dalamnya. Dan Tuhan itu punya janji. Janjinya dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kata Alkitab begini, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Salah satu berkat untuk Anda bisa melayani orang lain, berkat di mana kita ini ketika kita melayani orang lain adalah ini loh. Jiwa kita mengalami ketenangan. Jadi waktu kita melayani orang lain bukan hanya orang lain yang dikuatkan, bukan hanya orang lain yang dihibur, tapi Anda juga. Percayalah, karena itu saudara, persoalan yang Anda hadapi itu tidak boleh menghambat untuk Anda terus melayani Tuhan. Karena itu Yesus berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, ini orang bermasalah, kata Tuhan, datang kepadaku. Ayo aku akan berikan kelegaan, caranya bagaimana? Ayo pikulah kuk ini, ayo kita melayani. Di dalam melayani itu Tuhan berjanji, maka jiwa kita akan mengalami ketenangan. Amin. Nah, satu saat saya ini lagi dalam pergumulan, saudara. Wah, persoalan saya berat. Persoalan saya berat banget. Waduh, saya ini lagi bingung bagaimana ya ini, Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk keluar saya dari persoalan. Saya lagi berdoa waktu itu, tiba-tiba telepon rumah saya berdering, saudara. Ya, saya mungkin nggak tahu siapa, ya saya angkat, saya ada di situ. Halo, ternyata di jemaat. Shalom Pak Yudi. Shalom, saya bilang, Pak Yudi, saya bisa konseling nggak lewat telepon? Saya bilang ya bisa. Ya, pendeta di situasi apapun punya masalah atau tidak, mungkin jemaat nggak terlalu tahu. Ya, pendeta ini dianggap terus oke dan fine saja, it's okay, memang itu tugas saya. Jadi saya bilang oke, bisa. Ya, gini Pak, saya ini punya masalah ini. Dia mulai cerita persoalannya. Waktu dia mulai tengah-tengah cerita, di tengah-tengah dia cerita, saya ini agak dredeg, saudara. Kenapa? Karena persoalannya itu sama dengan apa yang saya alami. What? Mungkin orangnya beda, tapi prinsip persoalannya itu sama. Waduh, saudara, dalam hati saya bilang, Tuhan,
Nah saya aja bingung dengan persoalan saya belum tahu. Nah terus saya bagaimana pasti jawab sama orang ini. Aduh saya berdoa dengan Tuhan tolong saya. Kalau saya ya sudahlah, kalau Tuhan mau menunggu waktu untuk menolong saya nggak apa-apa Tuhan. Tapi ini jemaat, ini baru kenal 2 minggu yang lalu, baru ke gereja, hari ini lagi ngalamin masalah. Tuhan beri saya hikmat untuk saya ini menjawab persoalannya. Wah dia cerita terus, sementara dia cerita saya berdoa minta hikmat Tuhan tolong saya Tuhan. Saya gemeter juga saudara, kalau saya nggak kasih jawab gimana. Wong saya sendiri dengan persoalan saya bingung, apalagi ini kasih jawaban buat orang lain. Waduh gimana ini. Wah di tengah-tengah keraguan itu tiba-tiba pada satu titik di mana hal yang saya takutkan muncul. Apa itu? Pertanyaannya dia, menurut Pak Yudi gimana? Nah itu paling gak enak saudara. Ya menurut Pak Yudi gimana? Aduh. Saya dalam hati saya sendiri aja bingung bagaimana harus memberikan jawaban. Tapi di tengah-tengah itu saya bukan mau menghindar. Saya tidak melayani, saya mau melayani. Saya mau tetap memberikan nasihat dan doakan dia. Akhirnya saya bilang begini, sudahlah. Pokoknya apa yang Tuhan taruh di pikiran saya, apa yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang Tuhan taruh di mulut saya ngomong aja pokoknya sama dia. Gini Pak, jadi Bapak itu harus begini. Karena kalau Bapak nggak begini, maka ini yang akan terjadi. Karena orang selalu melihat dari sisi ini. Wah saya mulai berikan nasihat. Jadi Bapak harus kuat. Karena itu harus mengalami ini. Karena memang harus begitu jalannya Bapak. Tahu nggak saudara, ketika saya memberikan nasihat itu, saya itu seperti melihat begini. Nasihat itu bukan hanya untuk orang itu, tapi nasihat untuk saya juga. Jadi di tengah-tengah saya memberikan nasihat sama dia, saya pun dijamah oleh Tuhan. Saya pun menemukan jawabannya. Makanya itu ketika saya lagi menjelaskan sama dia, saya tiba-tiba nangis saudara. Jadi saya begini Pak, saya begini. Yang punya persoalan dia yang nangis saya akhirnya. Saya memberikan jawaban itu. Karena saya tahu bahwa itu jawaban untuk saya juga. Jadi saya sambil nangis. Gini ya Pak, jadi Bapak jangan takut sebab Tuhan menyertai Bapak ya. Ya Pak ya. Ya Pak Yudi. Ayo sekarang kita berdoa. Waduh, saya berdoa ya, saya nangis. Saya berdoa buat dia, doakan dia. Wah saya nangis, terseduh-seduh. Ya, begitu amin. Jemaat ini bilang ini, Pak terima kasih loh. Bapak itu sangat menyelami persoalan saya. Bapak kok kelihatannya tahu persoalan saya. Bapak doakan saya sampai nangis-nangis begitu. Memberikan nasihat kok sampai nangis begitu. Terima kasih loh Pak Yudi, terima kasih. Saya bilang iya, puji Tuhan sama-sama. Dalam hati saya, kamu gak tahu ya, persoalan kita sama. Lalu saya tutup itu telepon, lalu saya masuk kamar saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya memuji kebesaran Tuhan, saya bilang Tuhan thank you. Di dalam aku melayani orang lain, ternyata bukan hanya orang lain yang dilayani, tapi aku pun juga dilayani oleh Tuhan. Karena itu Alkitab tadi berkata, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang. Belajarlah padaku supaya dikatakan bebanku itu ringan. Tuhan itu punya beban. Beban apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Anda mau dipakai Tuhan di situasi apapun keadaanmu. Saudara itu tidak boleh menjadi penghalang. Baik atau tidak baik. Kecuali kalau Anda jatuh dalam dosa dan terikat dosa ya. Anda perlu bertobat. Perlu mengalami sebuah pemulihan. Perlu dimuridkan. Tetapi kalau hari ini Anda adalah orang yang sudah melayani lalu Anda punya masalah. Jangan mundur dari pelayanan. Melayani Tuhan, itu kata Alkitab memiliki sebuah janji. Apa itu? Jiwamu mengalami ketenangan. Amin. Tetaplah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya jiwa Anda akan mengalami ketenangan dan kita akan menang dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kami mau terus bersemangat melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau sebab itulah kehendak-Mu. Kami mau pikul kuk belajar kepada Tuhan kata Alkitab. Supaya jiwa kami mengalami ketenangan. Itu janji di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau tetap bersemangat. Ya Tuhan, kami tidak mau meninggalkan pelayanan. Apapun yang kami alami, kami mau tetap melayani Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati ya seluruh jemaat yang ada. Biar kami menjadi orang yang kedapatan bersemangat terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, biar penghiburan, kekuatan daripada Tuhan menyertai Anda sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan kisah-kisah kesaksian buat Anda. Ya, jangan lupa untuk share, like,
dan subscribe juga yang belum. Ya, tekan tombol loncengnya supaya Anda terus terupdate dengan acara ini di YouTube GMS Kalimantan. Supaya setiap kita ini boleh terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa minggu depan di acara Tetap Tersenyum. Tuhan berkati.